على كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفك الصالحون خصوصا على من فتح هذه القضية سيد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من كان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث كما قال أما بعد وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. صدق الله العظيم. Hadratul Isa, para alim ulama, sebagian para kiai, sekitar para asatid, sesepuh, ini sepuh, utamanya terhadap tokoh masyarakat wonten dusun menika tanpa terkecuali ada di samping nama Allah pada kesempatan dumateng taklim musola Sifahul Qulub akhina fillah Ustaz Munir yang PD yang kula sangat hormati. Ugi dumateng sedaya pengurus musola ingkang kula sangat hormati, anak-anak remaja musola yang saya banggakan, hadirin sedaya ingkang rawuh, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kami izin surdanipun Allah Subhanahu wa taala wonten saat menika kula panjenengan tansah dipun takdir oleh Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh saperlu melaksanakan ibadah salat isya secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah salat sunat tarawih dengan harapan semoga seluruh amalia yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan hingga memasuki hari ini betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kami kali salawat salam mugi-mugi Allah tansah netepken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitudah dumateng kita sedaya inggih menika dinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang mulya, perjalanan waktu tak terasa pada malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-11. Insyaallah puasa kita besok sudah memasuki hari yang ke-10. Meminjam istilah sepak bola, saat ini kita sudah memasuki babak semifinal. Kami berharap semoga semangat ibadah sholat tarawih kita sejak awal penyisian sampai di babak semifinal ini, kita jaga semangat kita sampai ke babak final, sampai kemudian di penghujung Ramadan. Karena bagaimanapun juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang senantiasa menjalankan ibadah sholat tarawih karena semata-mata panggilan iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya pahala ibadah sholat tarawih kita pada malam yang ke-11, ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-fadha'i tarawih fi Ramadan, tentang keutamaan ibadah sholat tarawih pada bulan suci Ramadan, utamanya pada malam yang ke-11 bagaimana malam ini, maka keutamaannya kayaumi walan tadruhu, maka sebagaikan kita keluar dari kandungan ibu, artinya apa? Dosa-dosa kita malam ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sedaya jamaah ingkang mulya, ada 4 golongan orang yang senantiasa dirindukan surga. Satu di antaranya talil Quran, orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Di bulan yang suci ini, di bulan suci Ramadan ini, salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam mengisi kegiatan selama di bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan bacaan Quran kita. Mari kita sama-sama untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, semoga bacaan kita sudah tartil. Apa itu tartil? Kata Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ketika kita membaca Al-Quran, kita berusaha memperbagus huruf Al-Quran sesuai dengan makharijil huruf, sekaligus mengetahui sifat-sifat hurufnya, sekaligus mengetahui ilmu tajwidnya, bacaan dengung karangnya, sekaligus mengetahui cara ibtidah dan wasalnya. Oleh karena itu, kesempatan yang terbaik, mari ketika Allah takdirkan memasuki bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama tidak hanya sekedar membaca Al-Quran dengan tartil, tapi kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Kalau sudah bisa memahami Al-Quran, maka isi kandungan Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidak-tidaknya akhlak kita betul-betul akhlak sebagaimana Al-Quran. Kemudian yang kedua, golongan orang yang dirindukan surga, kata Rasulullah, wahafidul lisan, golongan orang yang senantiasa menjaga lisan kita. Karena bagaimanapun keselamatan seseorang tergantung pada sejauh mana kita menjaga lisan kita. Makanya para jamaah, di bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama membasahi lisan ini dengan senantiasa memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Utamanya di bulan yang betul-betul suci ini, kita memohon kepada Allah sebagaimana permohonan yang sudah dianjurkan Rasulullah. Ketika kita masuk ke Ramadan, alhamdulillah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sejak bulan Rajab kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sejak di bulan Rajab kita memohon kepada Allah agar kita diberi keberkahan di bulan Rajab. Alhamdulillah Rajab berlalu. Tidak cukup hanya bulan Rajab kita memohon keberkahan di bulan Sya'ban. Alhamdulillah Sya'ban berlalu. Di tahun ini munajat kita sama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di tahun ini kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bebas dari segala macam penyakit. Ini artinya apa? Kesempatan bagi kita untuk menggerakkan lisan ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan permohonan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita memohon agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita berusaha dengan istiqomah mengerjakan puasa selama di bulan suci Ramadan. Tidak cukup itu, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya kita istiqomahkan agar nanti permohonan kita betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata panggilan imanan wahtisaban kita menjalankan puasa, semata-mata imanan wahtisaban malam ini kita menjalankan ibadah sholat tarawih. Kita jaga semangat itu hingga di penghujung bulan suci Ramadan. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita memohon agar kita semuanya
termasuk golongan orang-orang yang min ahlil jannah. Amin, Allahumma amin. Sekaligus kita memohon perlindungan kepada Allah, wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Kita memohon agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang selamat, tidak menjadi orang-orang yang dimarahi oleh Allah, dibenci oleh Allah, menjadi orang-orang yang selamat, tidak akan tersentuh api neraka. Itulah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita semuanya memperbanyak sejak awal Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Tidak cukup hanya itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika Nyai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, andai kata malam ini saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang hendak saya baca ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, ya Aisyah, andai kata malam ini kamu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, hendaklah kamu memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inti permohonan kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjaga-jaga agar turunnya Lailatul Qadar sejak awal Ramadan sampai di penghujung Ramadan. Kita harus istiqomah menghidup-hidupkan malam untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan orang yang dihidupkan surga yang ketiga, wa mut'imul jihad, orang yang senantiasa rajin sedekah, orang yang senantiasa rajin memberikan sesuatu kepada orang lain, bisa berupa makanan, lebih-lebih untuk menghormat orang-orang yang berbuka atau tadarus Al-Quran. Lewat pendidikan puasa, Allah sengaja mendidik kita semuanya agar kita tersentuh, agar empati kita tersentuh untuk merasakan penderitaan orang lain. Lewat pendidikan puasa, agar rasa kepedulian kita kepada sesama manusia tersentuh, sehingga kita mampu menolong orang lain dengan sebaik-baiknya. Utamanya sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, termasuk sedekah yang terbaik. Makanya pada jamaah, mari dalam mengisi kegiatan selama di bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk memperbanyak sedekah. Baru yang terakhir, yaitu orang-orang yang senantiasa wasaimun fi syahri Ramadan, orang yang dirindukan surga, orang yang senantiasa istiqomah rajin mengerjakan ibadah puasa selama di bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah, semoga kita semuanya sukses puasa Ramadannya hingga di penghujung bulan suci Ramadan, sukses ibadah tarawihnya hingga di penghujung bulan suci Ramadan, sukses sedekahnya, sukses tadarus Qur'annya, sukses thalabul ilminya, sukses zakat fitrahnya, sukses agar kita senantiasa betul-betul menjadi orang yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan agar kita menjadi orang-orang yang ahli jannah, diselamatkan Allah dari kemarahan Allah dan diselamatkan tidak akan tersentuh api neraka. Jika itu sudah kita lakukan, insya Allah harapan kita semoga kita menjadi finalis Ramadan yang terbaik, sehingga diharapkan ketika sampai di penghujung Ramadan, memasuki satu Syawal, betul-betul seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa punya salah dan dosa. Seperti kultum apa sudah saya sampaikan, semoga disertai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.